Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinau Bareng Pinter Bareng-Bareng. Video kali ini masih membahas seputar pengisian LHKSN. Bagi bapak ibu yang sudah mengisi namun masih bingung, silahkan simak video Q&A pengisian LHKSN ini sampai selesai, jangan di skip. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, komen, dan share video ini. Pertanyaan pertama, bagaimana jika login ke aplikasi Siharka tidak bisa atau selalu gagal? Jawabannya, yang pertama tentu harap dipastikan PC, laptop terkoneksi dengan internet. Memastikan user dan password sudah betul dan kode captcha yang dimasukkan sesuai dengan yang muncul. Kalau bisa, jangan terlalu lama ketika login atau langsung klik. Apabila masih saja gagal, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, clear browsing data, history, cookies, dan cache-nya pada browser. Kemudian close browsernya dan login kembali menggunakan user dan password yang ada. Pertanyaan kedua, apabila lupa password, kemudian sudah mendapatkan reset password baru dari admin, apakah setelah login perlu ganti password lagi atau tidak? Jawabannya adalah rekomendasinya adalah mengganti password baru kembali yang mudah diingat, karena reset password baru setelah lupa password biasanya berbentuk angka yang akan menyulitkan ketika diingat. Pertanyaan ketiga, terkait data anak, apakah anak yang sudah menikah atau pisah kakak tetap dimasukkan di data keluarga? Data anak meskipun sudah menikah atau pisah kakak mohon tetap dimasukkan ke dalam data keluarga. Pertanyaan keempat, bagaimana status suami, istri, pasangan dari wajib lapor yang berprofesi sebagai TNI, Polri, P3K? Apakah masuk PNS atau non PNS? Jawabannya adalah pada aplikasi Siharka memang hanya ada pilihan PNS dan non PNS. Sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Sehingga TNI, Polri, P3K bukan termasuk PNS. Pertanyaan kelima, penghasilan sertifikasi dari pasangan, istri atau suami, guru, apakah perlu dimasukkan ke penghasilan pasangan wajib lapor LHKSN? Jawabannya adalah iya. Penghasilan bersih dari sertifikasi, yaitu penghasilan kotor setelah dikurangi pajak, wajib ditambahkan pada penghasilan pasangan ditambah dengan gaji atau penghasilan lain selama 1 tahun. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pengisian penghasilan untuk pasangan PNS yang sudah meninggal dunia atau berstatus pensiunan? Jawabannya, pada data pribadi status perkawinan pilih duda atau janda. Pada bagian penghasilan cukup diisi nama, pekerjaan diisi non PNS atau pensiunan, dan isi jumlah penghasilan dari pensiunan per tahun. Pertanyaan ketujuh, bagaimana untuk pengisian alamat? Apakah sesuai dengan alamat domisili atau KTP? Pengisian alamat yang akan diisikan adalah sesuai dengan alamat yang tercantum pada KTP. Pertanyaan ke-8, bagaimana pengisian di profil apabila surat tugas guru tersebut sudah menjalani aktivitas di SD baru tapi secara data kepegawaian masih di data sekolah yang lama? Jawabannya adalah untuk pengisian data di profil Siharka mengikuti sekolah yang baru. Pertanyaan berikutnya, jika sudah diinput di data keluarga atau data harta tetapi tidak muncul hasil inputannya, bagaimana? Jawabannya adalah cukup di refresh saja dengan mengklik tombol warna hijau atau dengan refresh page-nya. Pertanyaan ke-10, setelah dicetak, apakah surat pernyataan di print
dan ditempel materai. Ya, menggunakan materai 10.000 dan ditandatangani oleh wajib lapor. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah selesai mengisi, langkah selanjutnya seperti apa? Apakah surat pernyataannya dikumpulkan? Jawabannya adalah apabila sudah selesai mengisi, silahkan diklik kirim inspektorat pada aplikasi Siharka. Print out laporan termasuk surat pernyataan yang sudah ditandatangani di atas materai. Minimal disimpan dan diarsip oleh wajib lapor dan sekolah masing-masing dan tidak perlu dikirimkan ke inspektorat untuk hard copy-nya. Pertanyaan berikutnya, kapan batas waktu pelaporan LHKSN? Jawabannya adalah sesuai kebijakan pemerintah Kabupaten Purbalingga, pelaporan LHKSN tahun 2023 paling lambat tanggal 31 Maret 2023. Sekian video Q&A part 1 seputar pengisian LHKSN. Tanya jawab seputar LHKSN berikutnya dapat disimak pada video Q&A part 2. Semoga bermanfaat dan terima kasih.